Hai guys, selamat berjumpa kembali dengan novel populer viral kesayangan Anda ini. Saat ini admin ingin menghadirkan sebuah novel yang alur ceritanya sangat menarik dan seru. Novel ini berjudul Kaisar Agung Seni Bela Diri. Sebelum mengikuti keseruan ceritanya, mohon bantuan kalian untuk subscribe, like, dan share video-video yang ada di channel ini. Selamat menikmati. Kaisar Agung Seni Bela Diri, Bab 370, Perebutan Harta Karun. Di dalam aula ini, selain pertarungan antara Guiyu dan jenius dari klan Iblis Ungu, orang lain hanya berdiri di sekitarnya dan tidak terlibat dalam pertempuran tersebut. Ketika Luo Xiu masuk, kehadirannya tidak menarik perhatian siapapun. Semua mata tertuju pada pusat aula tersebut. Di tengah aula yang megah dan luas, terdapat satu set baju zirah emas yang mengambang di udara, tampak kuno dan misterius, memancarkan cahaya yang berkilauan. Selain itu, di sebelah baju zirah emas tersebut, terdapat juga sebuah slip giok emas yang mengambang, membuat orang penasaran tentang informasi apa yang mungkin tercatat di dalamnya. Kedua benda ini jelas merupakan harta karun. Luo Xiu tidak tahu apa isi slip giok emas itu, tetapi baju zirah emas itu membuatnya merasakan aura yang sangat menakutkan. Aura asal yang ia rasakan dari luar istana berasal dari baju zirah emas ini. Mengandung aura asal dari hukum, baju zirah ini setidaknya adalah milik seorang ahli tingkat dewa abadi. Tak heran tempat tanah suci dari wilayah timur berkumpul, bahkan klan iblis dan klan monster pun datang. Ternyata di sini ada harta karun yang luar biasa. Mata Luo Xiu berkilauan saat ia mengamati sekeliling istana. Orang-orang dari tanah suci manusia, klan monster, dan klan iblis saling berjaga-jaga. Semuanya ingin merebut baju zirah emas dan slip giok emas tersebut. Harta semacam ini seharusnya menjadi milik klan monster. Seorang pemuda monster bertubuh kekar dan mengenakan baju zirah emas ungu melangkah maju, suaranya bergemuruh seperti guntur. Di kepalanya ada dua tanduk naga emas, menandakan bahwa ia berasal dari klan naga, bahkan dari garis keturunan Raja Naga. Luo Xiu mendengar beberapa bisikan dari pihak manusia dan mengetahui bahwa pemuda monster ini memang berasal dari garis keturunan Raja Naga dan bernama Long Yetian. Auranya sangat kuat, penuh dengan energi monster, memegang tombak emas, dan tatapannya penuh dengan keganasan saat memandang semua orang. Jika kalian tidak bertindak, maka aku tidak akan sungkan. Mengatakan itu, Long Yetian segera bergerak, tombak emas di tangannya menyapu, ruang di sekitarnya bergetar, kemudian hancur dan lenyap. Pemuda dari garis keturunan Raja Naga ini berubah menjadi sosok naga emas. Pertama-tama menyerang baju zirah emas tersebut, sambil meraih slip giok emas, berniat untuk menguasai kedua harta itu. Kurang ajar, orang-orang dari tanah suci manusia dan klan iblis tentu saja tidak setuju. Bahkan Guiyu dan jenius dari klan iblis ungu yang sedang bertarung pun berhenti. Semua orang serentak menyerang Long Yetian. Amarah Raja Naga, Long Yetian berteriak, tubuhnya memancarkan cahaya emas yang menyilaukan. Ribuan sinar emas terpancar, setiap sinar seperti pedang yang bisa menembus ruang, menyerang ke segala arah, menangkis serangan semua orang. Dengan serangan Long Yetian, aula ini segera berubah menjadi kekacauan. Keseimbangan yang dipertahankan oleh berbagai kekuatan terpecah, niat membunuh tersebar ke segala arah. Long Yetian tersenyum dingin. Dia bukan orang bodoh yang mengira dirinya bisa melawan semua orang sendirian. Tujuannya adalah membuat situasi menjadi kacau dan memulai pertempuran untuk merebut harta karun tersebut. Bunyi gemuruh terdengar dari tubuh Long Yetian yang memancarkan kilatan emas, menunjukkan bahwa dia adalah seorang Raja Naga yang menguasai hukum petir. Kecepatan hukum petir sangat cepat, membuatnya bergerak dengan lincah di tengah pertempuran, segera lolos dari pengepungan dan masuk ke kerumunan. Pertempuran sudah dimulai dan tidak mungkin dihentikan. Semua orang tidak ingin mundur, semuanya bergegas menuju pusat aula, berusaha merebut baju zirah emas dan slip giok emas. Guiyu mengeluarkan bendera hitam, hukum kematian mengalir ke dalamnya. Bendera itu berkibar dan naga hitam yang menakutkan keluar, menyerang baju zirah emas dan slip giok. Jenius dari klan iblis ungu mengeluarkan sebuah guci yang memancarkan cahaya ungu dan hitam, penuh dengan tanda-tanda hukum yang misterius. Kekuatan penyedotan keluar dari guci itu, berusaha menyerap baju zirah emas dan slip giok ke dalamnya. Kedua orang itu sudah bergerak, dan yang lainnya tentu saja tidak mau ketinggalan. Semua menggunakan kemampuan mereka untuk merebut kedua harta tersebut. Orang-orang yang ada di tempat itu, yang paling lemah adalah seorang santo bela diri, sementara jenius dari manusia, klan iblis, dan klan monster yang paling hebat memiliki kekuatan setara dengan seorang patriark bela diri. Dalam pertempuran yang dahsyat ini, aula itu tetap kokoh, tidak ada tanda-tanda kerusakan, menunjukkan bahwa aula ini luar biasa. Namun, baju zirah emas itu memancarkan aura asal dari hukum, membuatnya tetap mengambang di tempatnya meskipun berbagai cara telah digunakan untuk mencoba mengambilnya. Masuklah, jenius klan iblis ungu berteriak,
guci ungu itu membesar, langsung menutupi baju zirah emas, berusaha untuk memasukkannya secara paksa. Namun, ketika guci ungu itu mendekati baju zirah emas, aura yang menakutkan keluar dari baju zirah emas, dan dengan suara dentingan, guci ungu itu terlempar dan terbuka sebuah lubang. Jenius klan iblis ungu tampak terkejut. Guci ungu itu adalah senjata favoritnya yang dibuat dengan usaha besar, dan kerusakan pada guci itu juga melukainya, menyebabkan darah keluar dari sudut mulutnya. Masuklah, Guiyu menggunakan naga hitam dari bendera hitam untuk membelit baju zirah emas. Namun, baju zirah emas itu seolah-olah tertanam kuat di ruang, tidak bisa bergerak sama sekali meskipun naga hitam itu berusaha keras menariknya. Dalam sekejap, naga hitam yang membelit baju zirah emas itu hancur berkeping-keping, berubah menjadi kabut hitam yang menghilang. Guiyu mundur 2 langkah, bendera hitam di tangannya menjadi redup. Luo Xiu mengamati dengan tenang dan tidak terburu-buru untuk ikut serta dalam perebutan karena ia tahu bahwa dengan banyaknya kekuatan besar yang berkumpul di sini, meskipun mendapatkan harta karun tersebut, tidak akan mudah untuk membawanya pergi. Tiba-tiba, terdengar langkah kaki dari luar istana, menandakan bahwa beberapa tanah suci dari wilayah selatan, barat, dan utara juga telah mengirimkan orang-orang mereka. Bunuh. Begitu mereka masuk, mereka langsung bergabung dalam pertempuran, dengan tujuan mengincar baju zirah emas dan slip giok. Brengsek. Apa yang terjadi? Baju zirah ini sama sekali tidak bisa diambil. Seseorang tidak bisa menahan umpatan karena semua orang telah mencoba berbagai cara, dan bukan hanya gagal mengambil baju zirah emas dan slip giok itu, mereka bahkan tidak bisa mendekatinya dalam jarak 100 meter. Begitu memasuki jarak 100 meter dari kedua harta tersebut, aura asal dari hukum yang mengerikan akan muncul, menghancurkan senjata tingkat tinggi dalam sekejap. Dao Wuxin, seorang putri suci dari Sekte Langit Bumi, tubuhnya bersinar, dengan sebuah guci mengambang di atas kepalanya. Aura langit bumi di sekitar guci tersebut tampaknya mampu menahan tekanan aura asal dari hukum, memungkinkan dia mendekati pusat aula dengan sangat perlahan, meskipun dengan sangat sulit. Peringkat kegelapan berwarna hitam, melambangkan misteri, peringkat kuning berbentuk kaisar, melambangkan kemuliaan. Kekuatan besar yang ditunjukkan oleh Dao Wuxin kali ini sangat mengejutkan, terutama guci di atas kepalanya yang membuat Luo Xiu menduga bahwa itu mungkin adalah harta karun dewa dan iblis. Di sisi lain, Xingling, Wu Yun, dan Guiyu juga menggunakan berbagai cara, berusaha dengan susah payah mendekati pusat aula. Jenius dari klan iblis ungu juga tidak lagi menyembunyikan kekuatannya, turut maju. Sekarang, yang dipertaruhkan adalah siapa yang bisa pertama kali mencapai pusat aula, karena mereka yang mencapai pertama kali kemungkinan besar akan mendapatkan kedua harta karun tersebut. Sementara itu, yang lain tidak memiliki kemampuan sehebat jenius-jenius tersebut dan hanya bisa berhenti di luar jarak 100 meter dari pusat aula, tidak bisa mendekat lebih jauh karena tidak mampu menahan tekanan aura asal dari hukum. Hanya dengan tekanan aura saja sudah begitu menakutkan, seberapa kuatkah kekuatan dari asal hukum itu sebenarnya? Boom! Long Yetian juga melangkah maju, tubuhnya memancarkan cahaya emas seperti Raja Naga yang berpatroli, mendekati pusat aula. Pada saat itu, baju zirah emas bergetar, memancarkan wajah emas yang dingin dan mengeluarkan raungan. Sekejap, baju zirah emas tersebut memancarkan cahaya yang menyilaukan, membuat ruang di dalam istana menjadi terdistorsi sepenuhnya. Para jenius yang berada dalam jarak 100 meter dari pusat aula merasakan tekanan yang meningkat secara drastis, tubuh mereka terhenti, tidak bisa melanjutkan langkah. Roh baju zirah emas. Luo Xiu mendengar seseorang berseru, wajah emas yang muncul dari baju zirah emas tadi tampak memiliki kecerdasan. Ya Tuhan, baju zirah ini ternyata dibuat dari energi emas langit dan bumi. Membuat harta karun dari energi langit dan bumi. Siapa yang punya keberanian sebesar itu? Energi emas langit dan bumi dikenal sebagai tidak bisa dihancurkan. Membuat harta karun dari itu, siapapun yang mengenakannya bisa berjalan dengan bangga di mana saja di dunia ini. Meskipun kebanyakan orang tidak memiliki kemampuan untuk mendekati jarak 100 meter dari pusat aula, masih ada beberapa yang berpengalaman luas. Pada saat itu, sebuah bayangan melangkah maju, menuju ke area terlarang sejauh 100 meter dari pusat aula. Dia menggunakan teknik perubahan bentuk untuk menyamarkan wajahnya, sehingga tidak ada yang dapat mengenali identitasnya, karena tidak ada yang memiliki kekuatan kesadaran setajam Luo Xiu. Namun, orang-orang menjadi penasaran, karena hanya jenius dengan kekuatan yang setara dengan patriark bela diri yang bisa masuk ke area terlarang sejauh 100 meter dari pusat aula. Apakah orang ini juga memiliki kekuatan semacam itu? Berhenti, seorang dari tanah suci bulan darah tiba-tiba maju, memegang cermin perunggu yang memantulkan wajah asli Luo Xiu. Ekspresi Luo Xiu berubah sedikit, tidak menyangka bahwa orang-orang dari tanah suci bulan darah membawa harta rahasia yang bisa mengungkapkan identitasnya demi mengejarnya. Namun Luo Xiu tidak khawatir, karena di dalam istana ini tidak ada ahli tua dari tanah suci, hanya generasi muda yang hadir, dan dia tidak takut kepada mereka. Setelah identitasnya terbongkar,
Luo Xiu tidak lagi menyembunyikan diri, menunjukkan wajah aslinya. Kau berani muncul di sini setelah membunuh orang-orang dari Tanah Suci Bulan Darah. Hari ini kau tidak akan bisa pergi, serahkan nyawamu. Beberapa murid Tanah Suci Bulan Darah maju, menunjukkan niat membunuh yang jelas. Kalian, Luo Xiu tertawa kecil, tidak menganggap mereka serius karena mereka bukan generasi muda yang setara dengan patriot bela diri, hanya beberapa ahli tingkat santo bela diri. Berani-beraninya kau, bersiaplah untuk mati. Mereka langsung menyerang, dan meskipun mereka adalah generasi muda, mereka memiliki bakat luar biasa. Setelah berlatih puluhan hingga ratusan tahun, kekuatan mereka sangat kuat. Niat membunuh mereka bergabung, membentuk pedang darah merah yang menghancurkan ruang, menghancurkan segalanya, penuh dengan kekuatan pembunuhan. Cahaya bulan yang redup, bagaimana bisa bersaing dengan cahaya bulan yang terang? Luo Xiu tetap tenang, tidak terpengaruh. Seberkas pedang darah merah sepanjang puluhan meter dipenuhi dengan niat membunuh yang tajam. Mereka tertawa dingin di dalam hati mereka, karena serangan gabungan mereka ini bahkan membuat seorang patriot tingkat awal harus menghindar. Namun, detik berikutnya, ekspresi mereka berubah drastis. Sebuah tinju melayang, dikelilingi oleh api hitam yang membentuk pedang, dan dengan suara dentingan, pedang darah merah hancur. Dalam sekejap, Luo Xiu meninggalkan bayangan dan langsung muncul di dekat mereka. Bam, bam, bam. Suara daging yang dipukul terdengar di dalam istana. Tubuh para murid Tanah Suci Bulan Darah tidak bisa melawan dan dihancurkan oleh tinju pedang kecil Luo Xiu. Teknik tinju pedang yang dipelajari oleh Luo Xiu memiliki kekuatan yang melebihi banyak teknik rahasia, ditambah lagi dengan pemahaman hukumnya yang telah mencapai tahap menengah. Setiap serangan yang dia lakukan lebih kuat daripada kebanyakan patriot bela diri tingkat awal. Tanah Suci Bulan Darah tidak ada apa-apanya. Luo Xiu tersenyum mengejek, memandang dingin ke arah sisa murid Tanah Suci Bulan Darah. Sisa murid Tanah Suci Bulan Darah, sebagian besar adalah tingkat pangeran bela diri, dengan 2 orang tingkat santo bela diri. Kau jangan sok habat. Melihat beberapa ahli santo bela diri mereka terbunuh dalam sekejap, semua murid Tanah Suci Bulan Darah tampak sangat terkejut, namun mereka tetap keras kepala tidak mau menyerah. 2 ahli tingkat santo bela diri berjalan keluar. Keduanya memiliki kekuatan tingkat 9 santo bela diri, merupakan pemimpin dari generasi muda Tanah Suci Bulan Darah. Usia mereka tidak lebih dari 100 tahun, dan jika tidak ada kejadian yang tidak diinginkan, mereka akan mencapai tingkat patriot bela diri dalam beberapa tahun, dianggap sebagai jenius teratas. Tampaknya sudah menjadi takdirku untuk bermusuhan dengan Tanah Suci Bulan Darah. Jenius-jenius dari Tanah Suci Bulan Darah ditakdirkan untuk mati di tanganku. Luo Xiu tersenyum. Kau pikir kau tak terkalahkan? Kedua santo bela diri tingkat 9 menunjukkan ekspresi marah. Mereka juga adalah jenius yang dapat melawan patriot bela diri. Kapan mereka pernah diremehkan seperti ini? Dalam sekejap, kedua orang itu menyerang. Niat membunuh merah membentuk substansi dan menyegel ruang. Luo Xiu tetap diam di tempat. Api hitam berkedip di dahinya, kekuatan kesadarannya terbentuk. Kesadarannya terus-menerus menyerap energi jiwa murni dari ketuhanan semu, dan sekarang telah mencapai tingkat 9 santo bela diri. Dengan pemahaman teknik kesadaran yang didapatkan di menara jiwa, ditambah dengan kekuatan hukum kematian, serangan kesadaran Luo Xiu jika digunakan untuk serangan tiba-tiba bisa melukai patriot bela diri tingkat menengah. Kesadarannya berbentuk pedang api hitam, serangannya tiba-tiba dan cepat, membuat 2 santo bela diri tingkat 9 dari Tanah Suci Bulan Darah tidak bisa menghindar. Keduanya menjerit, memegang dahi mereka dan mundur dengan cepat, darah mengalir dari 7 lubang di wajah mereka. Namun, pada saat itu mereka ingin mundur sudah terlalu terlambat. Luo Xiu tidak perlu turun tangan sendiri, kesadarannya membentuk tangan hitam besar, dengan suara dentuman, menghancurkan mereka menjadi kabut darah. Kesadaran tidak berbentuk, tetapi jika membentuk substansi, tidak hanya bisa menyerang jiwa, tetapi juga bisa menghancurkan tubuh fisik. Tubuh fisik juga demikian, ketika mencapai tingkat tertentu, bisa menghancurkan kesadaran dan membunuh jiwa spiritual.